Baik. Ya. Nah, pendahuluan. Jadi Corynebacterium diphtheria ini disebut Klebsiella Loeffler bacillus karena yang menemukannya ini si Klebs dan Loeffler. Nah, ini merupakan spesies utama penyebab penyakit dari genus Corynebacterium. Corynebacterium ini ada beberapa, ya. Ada yang difteri, ada yang ulceran, ada yang pseudotuberkulosis. Nah, yang utama penyebab penyakit pada manusia itu yang difteri. Gitu ya. Nah, nama genus dan spesies berasal dari kata atau bahasa Yunani, gitu ya, Coryne atau klub. Klub itu kalau itu bahasa Inggris ya, klub itu bahasa Inggris. Itu pentungan itu, pentungan untuk istilahnya apa ya? Bahasa Jawanya kentongan itu ya, untuk mukul kentongan. Nah, kayak pemukul beduk. Nah, istilahnya seperti itu. Difteri itu berarti lapisan yang tersembunyi atau ada pseudomembran yang melapisinya. Gitu. Bentuknya morfologisnya seperti ini. Ya memang mirip pemukul beduk gitu ya, yang mirip pentol korek. Nah, kemudian manifestasi klinisnya. Nah, Corynebacterium diphtheria ini menginfeksi nasofaring. Jadi infeksinya bisa dua tempat. Bisa di nasofaring atau bisa di superficial, di kulit gitu ya. Nah, strain toksigenik mengeluarkan eksotoksin yang dapat menyebabkan difteri. Gejala difteri nasofaring, faringitis gitu ya. Kemudian ada pseudomembran, diiringi pembengkakan pada leher. Kemudian yang difteri kulit, di daerah sekitar kulit ada lesinya gitu ya. Ditutupi oleh pseudomembran. Kemudian toksin dapat didistribusikan ke organ yang jauh oleh sistem peredaran darah. Nah, dapat menyebabkan kelumpuhan dan gagal jantung kongestif. Bentukannya seperti ini, pseudomembrannya. Ini yang difteri nasofaring, ini yang difteri cutaneus atau kulit. Gitu. Bakterinya seperti ini, gram positif basil. Nah, struktur klasifikasi dan tipe antigen. Clostridium diphtheria adalah basil gram positif, non motil, jadi tidak punya flagella, tidak berkapsul, ya, berbentuk batang korek. Gitu. Strain toksigenik bersifat lisogenik. Kalau masih ingat lisogenik itu, jadi misal ini ya, misal ada bakteri Corynebacterium yang patogen, yang toksigenik, punya gen toksin. Kemudian ada bakteri Corynebacterium diphtheria yang non toksigenik. Nah, yang non toksigenik ini bisa ditulari sifat toksigeniknya oleh bakteriofag. Namanya Corynebacteriofag, gitu ya. Corynebacteriofag ini virus. Jadi virusnya mampu menginfeksi Corynebacterium yang lain sehingga dia ikut jadi patogen gitu. Nah, seperti itu. Gen struktural yang dibawa adalah DTX atau TOX ini. Gennya ini gen toksinnya. Nah, Corynebacterium diphtheria ini diklasifikasikan ke dalam 4 biotype. Biotype ini berdasarkan bentuk morfologi koloninya. Jadi morfologi koloninya beda-beda, gitu ya, ketika ditanam. Ada yang bentuknya mitis, ada intermedius, grafis, kemudian ada benfanti. Yang jarang ini yang benfanti. Umumnya yang 3 ini. Mitis, intermedius, dan grafis. Sebagian besar strain membutuhkan asam nikotinat dan pentatonat. Pentotenat ya, untuk pertumbuhan. Beberapa juga membutuhkan tiamin biotin. Berikutnya toksin difteri atau DT. Ya. Toksin difteri ini kalau dipecah secara proteolitik, ya. Ini kan berarti enzimnya protein. Kalau proteinnya dipecah, proteinnya itu punya 2 subunit. Ada subunit protein A dan subunit protein B, gitu ya. Nah ini ada yang fragmen A, gitu, ada yang fragmen B.
Yang fragmen A ini adalah domain katalitik. Nah, ini yang fungsinya menggagalkan sintesis protein. Ya. Kemudian yang fragmen B ini fungsinya untuk menempel pada reseptor di dalam sel. Nah, fragmen A ini mengkatalisis ribosilasi ADP sehingga menghambat sintesis protein pada sel eukariotik. Sedangkan fragmen B ini memfasilitasi transfer, ya, masuk ke sitosol. Gitu. Kalau divisualisasikan, gambarnya seperti ini. Misal dari Corynebacterium diphtheri mengeluarkan toksin. Toksinnya ada fragmen A, fragmen B. Fragmen B ini fungsinya untuk menempel pada membran sel, ya, pada membran sel manusia. Gitu ya. Kemudian fragmen B ini membantu memasukkan si fragmen A ini. Nah, fragmen A ini menginaktivasi faktor elongasi. Kalau masih ingat sintesis protein itu ada faktor-faktor, salah satunya faktor elongasi. Nah, kalau faktor elongasi dihambat oleh si toksin yang fragmen A ini, maka tidak akan terjadi sintesis protein. Kalau tidak terjadi sintesis protein oleh ribosom, maka selnya mati. Seperti itu mekanisme aksi toksinnya. Kalau mau baca-baca bisa diklik, ini nanti saya bagikan, bisa diklik, ini sumbernya bisa diklik. Berikutnya epidemiologi si difteri ini. Jadi bakteri difteri ini disebarkan melalui droplet, sekret, atau kontak langsung. Infeksinya menyebar umumnya hanya di antara manusia. Wabah penyakit dapat ditangani dengan program imunisasi. Diagnosisnya, yang penting, diagnosis klinis dapat dilakukan secara kultur, ya, dari sampel swab dari hidung, tenggorokan atau kulit, tergantung penyakitnya di mana. Kalau penyakitnya di nasofaring ya pakai yang ini, hidung atau tenggorokan ini. Kemudian didukung pengamatan gejala klinis, ya. Misalnya gejala klinisnya sakit tenggorokan, kemudian ada lapisan membrannya abu-abu di tonsil, gitu ya. Kemudian tenggorokannya pembengkakan, gitu ya. Disfagia ini susah menelan, gitu ya. Dan sampai sekret hidung berdarah. Ini kalau sudah parah, gitu ya. Kemudian toksigenitasnya, toksigenitasnya itu apakah dia toksik atau tidak difterinya, itu mengujinya bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya metode in vitro, gitu ya, dengan imunodifusi gel atau kultur jaringan. Maksudnya pakai kultur sel. Kultur selnya ditumbuhkan atau ditambahkan dengan si bakterinya. Kalau mati ya berarti toksigen. Gitu. Atau in vivo, misalnya menggunakan hewan coba. Nah, gold standar pemeriksaannya, biasanya pemeriksaan mikroskopi. Dicat gram dulu. Kalau dicat gram dia gram positif, kemudian bisa ditambah, bisa menggunakan metilen blue catnya. Dicat metilen blue ini supaya tahu bentuknya seperti apa. Kalau nggak dicat agak susah melihat bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti batang korek tidak berkapsul. Ya. Terus yang batang koreknya yang pentolannya itu apa? Itu endospora gitu ya. Nah, kultur bakterinya bisa menggunakan blood agar plate atau blood agar plate yang ditambah dengan telurit. Nanti yang ada teluritnya, koloninya ini abu-abu hingga kehitaman. Ya. Kalau blood agar plate biasa ya nanti muncul beta hemolitik. Kemudian uji biokimianya bisa pakai katalase, oksidase. Gitu. Nah, katalasenya positif. Kemudian utamanya itu dia memfermentasi glukosa dan maltosa. Nah, kemudian tes toksigenitasnya bisa pakai ELEC test. Nanti saya tunjukkan videonya seperti apa. Kemudian bisa menggunakan PCR juga. Nah, targetnya gen GTX atau menggunakan ELISA. ELISA juga bisa. Nah, telurit blood agar, media selektif dan diferensial. Karena memiliki kalium telurit.
yang dapat diurai menjadi tellurium, nanti warnanya jadi hitam gitu, abu-abu atau kehitaman. Nah, ini karakter biokimianya, ini saya ambil dari jurnal juga. Nah, ini kultur bakteri Corynebacterium diphtheriae. Ini yang pakai tellurid ini ya. Ini yang blood agar. Berikutnya pada tellurid blood agar itu ada 3 bentuk koloni. Ya. Oleh karena itu disebut ada 3 biotype. Gitu. Biotype itu bentuk hidupnya ada 3. Gitu. Ada yang mitis, gitu ya. Mitis itu hitam seperti ini. Ada yang grafis. Grafis itu abu-abu sampai putih seperti ini. Kemudian ada yang intermedius. Intermedius itu koloninya kecil-kecil. Kalau ini kan agak besar-besar koloninya. Nah, kalau ini kecil-kecil. Nah, pointy itu seperti titik-titik. Kalau kita bikin titik pakai ballpoint gitu ya. Titik-titik seperti ini. Seperti itu. Kemudian morfologi sel. Nah, ini pengecatannya pakai methylene blue. Nanti seperti ini kelihatan. Warnanya biru-biru seperti ini. Ada apa ya? Ada pentolan-pentolannya. Gitu. Kemudian pakai Albert Stein. Albert Stein ini kayaknya pengecatan spora, endospora. Jadi kelihatan sporanya. Granulnya kelihatan. Kemudian elektes. Nah, elektes ini, berarti ini harus coba kita langsung ke ininya. Harus YouTube. Nah, ini yang elektes. Elect gel precipitation test is immunodiffusion in agar. Jadi prinsipnya presipitasi. Toxin production by bacteria called Corynebacterium diphtheriae. They are gram positive. Mungkin langsung biar agak cepat. Nah, ini Having morfologinya seperti ini. metachromatic granules at their polar region, and ponder stain are useful to stain. Nah, bentuknya seperti ini. Metachromatic Kalau granules pengecatan granulnya. present in the Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae was discovered. Nah, kemudian ini yang elektes. Jadi misalnya ini cawan Petri. Pakai Culture isolates are inoculated ya, in a straight line, pakai media agar gitu ya. For which we are going to check for toxin production. Nah, ini adalah 2 inokulannya digoreskan gitu. Ini yang satu, ini yang kedua. Supaya kita tahu yang apakah ini patogen atau tidak itu dari 2 kultur ini gitu. Shown in this figure. Nah, kemudian ditambahkan kertas filter yang sudah direndam dengan cairan antitoksin. Jadi anti difteri toksin. Ya. Anti difteri toksin. Nah, diletakkan kertas filter gitu. Di atas bekas goresannya tadi. Filter paper, pre-inoculation lines. Kemudian nanti diinkubasi gitu. Make precipitation line. Diinkubasi. Kalau ada zona presipitasi, zona precipitation. presipitasi seperti ini. Jadi antara antitoksinnya ketemu dengan toksin yang diproduksi oleh kultur yang digores ini. Nanti ada zona seperti huruf X ini. Ini zona presipitasi. Ini presipitasinya di sini. Nah, ini pertemuan antara toksin difteri dan antitoksinnya. Jadi nanti akan membentuk presipitasi seperti ini di cawan Petrinya. Nah, kalau yang seperti ini berarti ini yang toksigenik. Nah, yang ini yang non toksigenik. Line. If culture isolate is not enough precipitation, intinya prinsipnya seperti itu ya. Dan saya kembali gambar ini. Kalau di gambar ini, kertasnya itu yang ini apa yang warna coklat ini. Ini kertas filter yang sudah direndam dengan antitoksinnya. Kemudian ini goresan yang kultur Corynebacterium diphtheriae. Ini gores. Nah, ini kontrol positif. Yang bawah yang kuning ini kontrol negatif. Nah, yang tengah-tengah ini yang warna
kebiruan ini sampel yang tidak diketahui, yang belum kita ketahui gitu. Nah, kalau muncul zona presipitasi seperti ini sama dengan kontrol positifnya, ya berarti ini toksigenik gitu. Seperti itu. Berikutnya pemeriksaan menggunakan PCR gitu ya. Ini saya ambil dari jurnal juga gitu ya. Menggunakan PCR. Jadi targetnya adalah gen difteritoksin, panjangnya maksudnya panjang targetnya nanti sekitar 551 base pair gitu ya. Nah, kalau muncul ini kan hasil PCR yang dilihat menggunakan elektroforesis gel agarose gitu ya. Nah, nanti siang saya ada kuliah biomol, nanti saya jelaskan elektroforesis seperti apa. Nah, nanti ini fragmen DNA-nya terlihat seperti ini. Yang sebelah sini ini markernya. Marker ini untuk acuan ukurannya berapa. Nah, misalnya ini sampel 1 sampai 10 muncul fragmen DNA-nya gitu ya. Berarti ini adalah DNA yang nantinya akan mengekspresikan atau mensintesis protein toksin, difteritoksin itu. Berarti sampel 1 sampai 10 ini yang toksigenik. 11 12 ini yang non toksigenik. Ini kontrol negatif, ini kontrol positif. Ya, seperti itu caranya. Baik. Mungkin cukup itu Bapak Ibu sekalian.